Sekarang saya bersama dengan Bang Latan, ya. Beliau ini anggota kelompok kita dan juga anggota CU. Ya, sudah anggota CU ya Pak? Sudah anggota CU Anasipo. Ingin tanyakan sampai sekarang ini bagaimana perkembangan kelompok kita yang ada di Rumayam ini Bang? Kalau perkembangan kelompok kita secara signifikan memang belum kelihatan ya. Karena kalau tidak salah pembentukan kelompok ini sudah berjalan 2 tahun ya. Berjalan 2 tahun, jalan pun agak lamban ya. Karena tadi dari kesibukan masing-masing dan rasa kesadaran kita pun mungkin masih di bawah lah, masih kurang. Ya, harapan kami semoga semakin seringnya pendamping kelompok tani ini datang ke tempat kami, memberi support yang baik kepada kami, dan harapan yang baik hasil lahan kami lebih bagus. Ya. Untuk kan kemarinnya kalau tidak salah waktu pertama kali pembentukan kita ada target ya. Ya itu target itu bagaimana Bang? Apakah berjalan atau tidak? Apa sudah 100%? Nah, kalau masalah target kita kemarin, kita menargetkan mungkin minim lah 250 per anggota kelompok. Nah, jadi target itu sedang kami kejar dan lahannya seperti yang ada di samping kita sekarang ini lahannya udah siap menampung 250. Cuman kendalanya sekarang bibit belum ada. Nah, ini dalam proses kita masih evaluasi, mudah-mudahan hasil evaluasi kita nanti bisa mencukupi target kita yang 250 per anggota kelompok. Tapi yang sudah ditanam sudah ada lah ini kan? Sudah ada 20-an yang kita tanam. Ya. Terus kalau untuk masyarakat di sekitar Rumayam ini sendiri Bang, ketika mengetahui ada pembentukan kelompok ini, terus dengan karet unggul ini, tanggapan mereka bagaimana ya? Tanggapan mereka positif sekali. Positif ya. Bahkan banyak yang kemarin mau memesan langsung bibitnya, cuman masih karena saya dapat info memang bibit di sana pun belum siap. Nah, mungkin yang udah berjalan ini mau memesan ada 500-an bibit. Ya. Nah, rasa ketertarikan mereka karena mereka udah melihat bibit dari CU Anasipo ini, ada anggota kita dari Kilas yang sudah belinya dan sekarang sudah panen, hasilnya lumayan baik daripada bibit-bibit yang pernah kita beli dulu. Sekarang berapa harga di sini? Kalau kita di sini kulat yang A 5,5 sampai 6.000 ya, tergantung pembelinya, dan kisarannya 5.500 sama 6.000 sampai 6.000 ya kalau yang kulat A. Kulat A ya. Yang di bawah itu 4.000-an. Di bawah 4.000-an yang masih campur. Seperti kebun Bang Latan ini yang dibuka sekarang ini kan di tepi jalan nih Bang ya. Ya. Nanti ketika orang melihat kebun karet unggul ini, apakah bisa berdampak karena sekarang saya lihat rata-rata masyarakat di sini rata-rata karet lokal yang di Tore kan? Ya, karet lokal. Apakah akan ada dampaknya itu Bang? Kalau saya pribadi mananya pasti nanti berdampak besar lah kalau yang positifnya. Karena pertama tadi kan mereka sudah melihat dari salah satu anggota kita yang udah menanam dan sampai panen. Banyak tanggapan positif. Karena bibit yang kita keluarkan dari CU Anasipo ini bagus, lumayan bagus dari yang pernah ada yang pernah mereka beli dari tempat lain. Nah, terus kok di masa harga karet yang seperti ini Bang, terus apakah dengan penurunan harga karet ini berdampak terhadap perekonomian keluarga, terus cara ber-CU juga? Kalau masa sekarang memang dampaknya sangat besar, apalagi usaha pokok kita di daerah Hela ini memang masih 70% masih karet. Nyadap karet lokal tadi. Ada juga sebagian karet unggul. Berarti mayoritas sudah petani karet lah. Petani karet ya. Kalau untuk Ela mayoritasnya petani karet. Dengan hasil harga yang sekarang dibeli oleh pihak pembeli sangat ngaruh sekali dengan mungkin setoran CU, segala hal macam lah, pendidikan agak terhambat lah dari biasanya. Saran Abang bagaimana Bang? Apa yang harus dilakukan CU Anasipo untuk menyikapi harga karet yang seperti ini, terutama untuk masyarakat yang memang mayoritas pekerjaan pokoknya itu karet? Pendampingan kepada anggota yang aktif tadi, khususnya petani karet, semoga bisa
mencari solusi bersama-sama, bagaimana solusi yang terbaik. Karena dari pihak pemerintah atau apa dibeli sekarang kan mungkin sangat turun dari biasanya. Kalau biasanya kan di sini kisarannya sampai kalau kulat A 9.000, sekarang hanya 5.500 sampai 6.000. Jadi hampir 50% hilang. Otomatis juga tingkat taraf hidup masyarakat kita ya, mungkin sekarang dulunya hampir tiap hari makan ikan daging, sekarang udah bisa seminggu sekali, entah pakai per minggu ya mau makan dagingnya. jadi tadi itu berarti harapan Bang Nathan ya tingkatkan lagi seperti pendampingan seperti ini ya. Pendampingan, terus bagaimana memberikan informasi tentang mungkin penjualan. Mungkin bahan baku pupuk ya, bahan baku pupuk biar kualitas airnya makin bagus, makin banyak. Ada intinya pendampingan ini harus ya, kalau bisa makin sering lah ketemu kelompok tani, kalau memang bisa. Berarti intensitasnya harus ditingkatkan. Iya. Tadi kita udah juga berbicara tentang kredit Taplas gitu. Ya. Itu bagaimana menurut abangnya? Kalau kredit Taplas tadi ya saya menanggapinya 100% bagus lah. Ya. Karena saya pribadi buka lahan ini memang modal lah kendala utamanya. Kalau lahan mungkin saya pribadi lahan kosong untuk 2 hektar 3 hektar masih ada. Memang kendalanya dari biaya bibit, pupuk, biaya awal lah kendala utamanya. Kalau memang ada solusi dari pihak dari CU tadi ya itu lebih bagus. Mudah-mudahan berjalan ke depan pun lancar baik. Kelompok tani ini kelompok tani karet unggul yang sudah dibentuk sekitar 1 tahun lebih, hampir 2 tahun sampai sekarang ini. Dan ya kita mau tanya-tanya sedikit sama Pak Herbert pada siang hari ini untuk bagaimana sih perkembangan kelompok tani di sini ya gitu, dan menyikapi dengan juga situasi harga karet yang terus turun, dan juga apakah berdampak terhadap berCU mereka kelompok tani ini. Ya, siang Bang Herbert. Siang. Ya Bang, jadi kita kan sudah 1 tahun lebih ini udah membentuk kelompok tani kita ya, kelompok tani karet unggul. Jadi saya ingin tanya ke abang nih, bagaimana sih perkembangannya sampai saat ini? Mungkin kalau masalah perkembangan ya kami tetap berkembang, tetap semangat seperti yang dari awal, dari apa yang diutarakan sebelum itu Pak Marcel datang ke sini dan kawan-kawan bahwa bentukan kelompok sampai saat ini sih, untuk itu sih berarti itulah sampai saat ini tahap yang kedua okulasi untuk kelompok. Meskipun kadang kelompok ada yang tidak hadir, mungkin itu karena pekerjaannya kan rata-rata di sini pekerjaan kan utama lah ya, utama kan berbeda-beda ya. Mungkin ada waktu, tapi jelas ya mungkin kayak tadi kan 1 orang udah ikut karena dia hari ini mereka selesai pekerjaan untuk kan desa itu dengan tanya kawan, jadi dah bilang mungkin itulah kendala ada tidak datang apa. Kalau masalah semangat sih saya rasa pasti semangat semua lah, masih semangat, ya. Semangat. Terus kalau untuk kan kemarin waktu kita pembentukan kelompok tani itu kan ada target tuh, kalau tidak salah 1 hektar 1 orang minimal. Apakah itu sudah tercapai atau sudah ditanam atau tidak sama sekali? Kalau masalah itu untuk target 250 per batang itu satu kelompok kan 1 orang 250 batang. Mungkin belum bisa lah tercapai, mungkin sekitar 70% lah udah 70%. Karena hasil dari yang bagi pertama itu enggak sebanyak yang kita mungkin ada yang bagi sampai 70 gitulah per batang. Tapi itu murni rata-rata dari inilah ya, dari hasil okulasi kita ya. Belum itu termasuk yang kan ada beberapa kayak Pak Yohanes itu beli ya. Ya kan? Ada yang beli. Kalau Pak Yohanes kan udah dari dulu dia kan udah 2-3 tahun kan udah ada yang beli sendiri, udah beli, ditambah lagi dia kan hasilnya ini ya. Nah, ini kita agak jauh sedikit nih Bang. Terus di masa karet yang harganya seperti ini, bagaimana dengan petani karet kita di Remayam ya? Ibaratnya apakah sangat berpengaruh terhadap, karena tidak salah rata-rata nore juga di sini kan? Nah, itu bagaimana? Itu sih memang berdampak benar itu. Ya. Kalau masalah harga karet, karena rata-rata di Rembayan ini kan selain beladang, paginya kan nore. Ya. Jadi hasil utamanya kan banyak di kebun karet. Ya. Berarti karet apalagi juga, udah harga yang sekarang agak menurun. Di sini kan rata-rata kalau di 4.500 per kilo. 4.500 per kilo. Jadi hasil rata-rata kurang lebih ada yang enggak sampai 10 kilo per hari. Cuaca lagi. Itu karet lokal ya? Karet lokal.
Jadi bisa kita perkirakan lah, mungkin memang merosot lah kalau penghasilan. Dengan adanya kelompok di sini, apakah mungkin seandainya abang jalan-jalan nih, jalan-jalan itu apakah daerah-daerah, maksudnya dusun-dusun lain itu sudah mengetahui atau bagaimana sih tanggapan mereka tentang karet unggul ini sendiri? Ya ada sih, memang rata-rata udah ada yang bertanya, tapi mereka yakin sih. Saya rata-rata mereka tanya, mantap tuh, ya, nanti bagus, nanti kalian dulu, nanti kalau kalian dah agak itu nanti kami bisa ikut. Biasanya itu ada kami kelompok, bukan yang kami kayak Marcel, tanggung jawab juga. Oh nanti kita jangan mengecewakan. Ya. Oh nanti hasilnya berarti terbukti kita. Berarti harapan dari kelompok ini juga dari kami, dari pihak CU yang pendampingi juga sungguh-sungguh juga kan untuk mendampinginya kan, supaya karena ini tanggung jawab sosial ibaratnya, sosial dan ekonomi juga kan. Jadi kalau kelompok ini berhasil akan berdampak sosial dan ekonomi juga di daerah ini. Selain pendampingan seperti ini, apa yang harus dilakukan CU ya ibaratnya untuk mendongkrak khususnya untuk para petani karet yang anggota CU yang pekerjaan pokoknya menori? Ada nggak masukan? Kalau menurut saya sih masukan sebenarnya ini sebenarnya sudah itu ya. Iya. Cuma perlu ditambah lagi agar diomongin kita tadi kan, secara sosialisasi lah ke masyarakat masalah ini, macam taplas tadi, sosialisasi kredit taplas itu taplas ya. Kan. Ya. Bukan hanya untuk kelompok tani. Ya. Mungkin kan rata-rata di kampung itu kan petani. Untuk anggota juga. Untuk anggota juga. Ya. Kalau di Rembayan itu kurang lebih hampir 80% itu anggota CU. Oh gitu. Iya. Jadi harapannya kayak produk taplas GT yang diterbitkan oleh Tipo sendiri itu tidak hanya untuk kelompok ya, tapi untuk anggota juga. Itu agar anggota semua bisa menikmatinya. Mungkin gini sih, mungkin ada yang dah hobi di tani di karet, mungkin nanti tertarik di cabai. Oh gitu. Karena kita tahu gitu kan, mungkin nanti kan bisa di padi, mungkin sawah. Berarti di semua komoditas yang kira-kira masyarakat itu mempunyai nilai ekonomis bisa diberikan fasilitas itu ya. Terus kok abang lihat dari segi, kan abang anggota CU juga, itu apakah ada pinjaman dengan ada pinjaman? Apakah sekarang dengan ber-CU menjadi apa ibaratnya ya dengan harga seperti inilah ya kan, apakah masih terbebani atau masih seperti biasa? Kalau saya pribadi sih, kalau saya kan anggota CU cuma 2, Tipo dengan Tadi. Kalau masalah yang kredit lain sih belum ada ya, hanya menabung sekarang. Tapi saya dengar kalau dengar cerita kadang ada yang masalah kredit karena harga karet sekarang gitu kan. Karena perjanjian awal ini kan tani karet, hasil karet pembayarannya kan terhitung dari hasil karet, mungkin banyak yang terlambat. Jadi terima kasih ya Bang Herbert ya. Jadi saya rasa inti dari masukan dari Bang Herbert ini sebagai selaku anggota kelompok tani dan juga selaku anggota CU atau Tipo yang ada di KCL Hilir, garis besarnya yang saya tangkap untuk pengembangan ekonomi masyarakat itu khususnya untuk masyarakat yang sudah masyarakat petani karet ya. Jadi ya perlu digalakkan untuk merubah sistem pola tani yang menjadi dari karet lokal ke karet unggul, karena tadi Bang Herbert juga jelaskan ya, beliau sudah memahami ya, otomatis masyarakat di sini juga pasti sudah paham bagaimana hasil dari perbedaan hasil dari karet lokal dan karet unggul. Yang kedua untuk CU-nya sendiri ya, sebenarnya program kredit tapas GP tadi yang disampaikan Bang Herbert, menurut mereka, menurut petani sudah baik, tapi alangkah lebih baiknya kalau tidak berdasarkan kelompok ya kan, ibaratnya per individu kan. Dan juga tidak hanya cuma komoditas tertentu, tapi semua komoditas yang dianggap punya potensi di wilayah itu diberikan juga kredit tapas GP. Dan yang terakhir untuk bagaimana keanggotaan CU Lantang Tipo ya, harapannya kalau untuk yang menabung sih masih belum ada inilah dengan kondisi karet seperti ini untuk petani karet. Tapi kalau yang punya angsuran ya paling tidak ada kompensasi yang diberikan CU Lantang Tipo. Saya rasa itu. Terima kasih Bang Herbert atas informasinya. Saya harap kita semua dapat berkembang bersama. Itu ya diharap. Salam Planter, Lantang Tipo, pantang tipu.